Safdah TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ibu-ibu sekalian, kita lanjutkan kitab Qawaid fi Tauhidir Rububiyyah wal Uluhiyyah wal Asma'i was Sifat. Terakhir 12. Ya. Berarti sekarang masuk 13 ya? Ya Ustaz. Kata beliau Al-Qa'idah As-Salisah Ashar. La hakima qawnan wa syar'an illallahu tabaraka wa ta'ala. Tidak ada hakim ya secara kaun maupun syariat. Kaun itu artinya sesuatu yang telah Allah tentukan di alam semesta ini ya. Demikian pula secara syariat, kecuali Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala saja. Apa itu hakim, ibu-ibu sekalian? Hakim artinya yang membuat hukum dan keputusan. Maka Allah Subhanahu wa taala yang paling berhak dan Allah satu-satunya yang berhak untuk membuat hukum, undang-undang. Adapun manusia, kewajiban mereka adalah mengikuti hukum Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh manusia menyaingi Allah dalam yang membuat hukum. Kata beliau, "Fakama annahu la yahkumu fi kaunihi illa huwa wahdah la syarika lah. Fakadzalika yajibu alaina an nuwahhidahu fil hukmi syar'i." Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tidak menghukumi atau tidak menghakimi ya alam semesta ini, sebagaimana tidak ada yang menghakimi alam semesta ini kecuali Allah saja, yang tidak ada sekutu bagi Allah. Maka demikian pula dalam hukum syariat pun hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang berhak untuk membuatnya. Artinya ibu-ibu ya, alam semesta ini tunduk kepada aturan Allah. Matahari, bulan, planet, bintang-bintang, galaksi, semua yang mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ternyata matahari tidak ikut aturan Allah, dia pasti hancur. Demikian pula malaikatnya, demikian pula binatang-binatangnya, demikian pula pepohonan-pepohonan. Semua itu tunduk kepada aturan Allah Subhanahu wa taala, hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagaimana alam semesta ini harus mengikuti keinginan Allah, harus mengikuti hukum Allah, dan Allah lah yang berhak untuk membuat undang-undang untuk mereka, hukum. Maka demikian pula di dalam syariat, Bu. Tidak boleh ada yang membuat syariat ini kecuali Allah. Tidak boleh ada orang yang membuat syariat sendiri. Tapi wan nasu innama asyraku ma'allahi azza wa jal hakiman fi masailit tasyri'. Dan manusia, mereka mempersekutukan bersama Allah ada hakim yang lain dalam masalah pensyariatan.
Ya. Lakin la yastati'una an yansibul hukm al-kauni li ghairihi tabaraka wa ta'ala illa zulman wa udwanan wa jahla. Tapi mereka tidak bisa menisbatkan hukum alam kepada selain Allah. Karena hukum alam yang membuatnya adalah Allah. Ya. Maka orang yang menisbatkan hukum alam kepada selain Allah itu biasanya akibat kezaliman, akibat dia memusuhi Allah atau karena kebodohan. Famanil ladzi hakama bi anna syamsa tusyriqu minal masyriq wa taghrubu minal maghrib. Siapa yang membuat undang-undang, membuat hukum, membuat aturan bahwa yang namanya matahari harus terbit dari timur. Ya, terbenamnya di mana? Di barat. Itu undang-undang siapa? Allah. Allah yang mengatur semuanya. Ya, bahwa bulan itu munculnya di waktu malam. Ya, tidak di waktu siang. Bintang-bintang terlihat di waktu malam. Tidak di waktu siang. Semua itu mengikuti aturan siapa? Allah subhanahu wa ta'ala saja. Fahal yastati'u ahadun an yunazi' Allah fi hadzal hukm? Ada enggak manusia ya yang melawan aturan Allah dalam alam semesta ini? Tidak bisa. Makanya Nabi Ibrahim mengatakan kepada Raja Namrud itu, ya Rabbi allazi yuhyi wa yumit, Tuhanku yang menghidupkan dan mematikan. Lalu si Namrud dengan sombongnya berkata, ana uhyi wa umit, aku juga bisa. Aku bisa menghidupkan dan mematikan. Lalu diambil dua orang, yang satu dibunuh, yang satu dibiarkan. Padahal Namrud juga tahu itu namanya bukan menghidupkan dan bukan mematikan. Itu namanya membiarkan hidup. Ya. Apa kata Nabi Ibrahim? Ya. Fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriq. Fa'ti biha minal maghrib. Allah mendatangkan matahari dari timur. Coba kamu datangkan matahari dari barat. Fabuhital ladzi kafar. Maka orang kafir ini, si Namrud ini pun diam, tak bisa jawab. Sehebat apapun manusia, Bu, raja yang paling hebat pun di dunia tidak bisa yang melawan aturan Allah dalam alam semesta ini. Tidak bisa menjadikan matahari terbit dari barat, tidak bisa, atau dari utara atau dari selatan, tidak. Itu sudah keputusan Allah. Ya. Fakadzalika aidan ahkamuhu syar'iyyah. Maka kalau hukum alam saja tidak ada manusia yang bisa untuk menentangnya. Maka demikian pula hukum syariat. La yajuzu lana an nastabdilaha bi ahkam wa qawanin ardhiyah. Maka tidak boleh kita ganti hukum Allah yang berupa syariat ini dengan hukum-hukum yang dibikin-bikin oleh kita. Tidak boleh. Ya. Fayajibu alaina hukaman wa mahkumin umara wa ma'murin alla nahkuma bainan nas illa bi syari'atillah azza wa jal. Maka semua orang, baik dia pemimpin ataupun rakyat semua tanpa terkecuali wajib dia menghukumi manusia dengan syariat Allah. Bukan dengan buatan manusia, bukan. Wa alla natahakam illa ila syari'atillahi tabaraka wa ta'ala. Dan kita tidak boleh berhukum kecuali kepada hukum Allah saja, syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Fakullu hukmin qarrarahu al-bashar ala khilafi syari'atillah fahuwa min ahkamil jahiliyah. Maka setiap hukum yang bertentangan dengan syariat Allah itu hakikatnya ibu-ibu sekalian adalah hukum jahiliyah. Ya. Hukum jahiliyah. Mana yang lebih
berilmu, Bu, tentang kemaslahatan manusia? Allah atau kita? Tentu Allah yang lebih berilmu, Bu, tentang kemaslahatan manusia. Maka tentu aturan-aturan Allah, undang-undang Allah, hukum-hukum Allah, pensyariatan Allah, itu pasti yang terbaik untuk manusia. Karena Allah yang menciptakan manusia. Terus ada apa kemudian manusia malah bikin-bikin sendiri sesuai dengan selera dan hawa nafsu mereka? Na'udzubillah. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Wa bina'an ala dzalika yaqulu Allah azza wa jalla, atas dasar itulah Allah berfirman, walahul hukmu, dan milik Allah lah hukum. Wa ilaihi turja'un, dan kalian akan dikembalikan kepada Allah. Artinya Allah pemilik hukum, kewajiban kalian mengikuti hukum Allah. Dan ingat bahwa kalian akan dikembalikan kepada Allah. Kalian akan mendapatkan balasan dari Allah kalau kalian tidak menjalankan hukum Allah. La hakima illahu, artinya tidak ada yang boleh menentukan aturan-aturan kecuali Allah saja. Allah berfirman juga, afa hukmal jahiliyyati yabghun. Apakah hukum jahiliyah yang mereka inginkan? Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Dan adakah yang paling baik hukumnya dari Allah bagi orang yang yakin? Orang yang yakin kepada Allah, Bu, dia yakin seyakin-yakinnya bahwa hukum yang paling baik adalah hukum Allah sudah, secara mutlak. Kenapa? Karena Allah yang maha tahu. Allah pencipta manusia dan ilmu Allah sempurna. Dan tentunya kesempurnaan ilmu mengharuskan kepada kesempurnaan hukum. Sedangkan manusia ilmunya terbatas. Terkadang bikin aturan sekarang, besok bisa berubah lagi. Kenapa? Karena manusia nggak tahu. Sedangkan Allah tahu. Allah juga berfirman, fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq. Hukumilah mereka dengan apa yang Allah turunkan, dan jangan sekali-kali kamu mengikuti hawa nafsu mereka dari kebenaran yang dibawa, yang datang kepada kamu. Maka Allah berfirman, inil hukmu illa lillah. Sesungguhnya hukum itu hanya milik Allah saja. Fala hakima kaunan wala syar'an illallah. Berarti tidak ada hakim, tidak ada yang boleh membuat undang-undang kecuali Allah saja. Namun tentunya Ibu, banyak terkadang hal-hal yang berhubungan dengan manusia yang sifatnya kontemporer, sehingga membutuhkan kepada ijtihad seorang hakim. Banyak permasalahan-permasalahan yang ternyata baru muncul dan tidak ada nas dan dalilnya dalam syariat, sehingga membutuhkan kepada ijtihad seorang hakim untuk menentukan hukum apa yang paling mendekati hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka hukum-hukum yang berasal dari ijtihad seorang hakim tidak boleh dinisbatkan dan tidak boleh disebut sebagai hukum Allah. Tidak boleh. Ini saudaraku sekalian, ibu-ibu sekalian. Jadi siapapun kita, Anda seorang pemimpin, Anda seorang rakyat, wajib ikut hukum Allah. Wajib ikut aturan Allah. Kita harus lebih ridho dengan aturan Allah. Jangan sampai kita ridhonya dengan aturan hawa nafsu, Bu. Na'udzubillah. Sekarang kita masuk ke kaidah yang ke-14. Al-Qaidah Ar-Rabi'ah Asyar. La tunsabu hawadithul ardi li hawadithis sama illa bidalil. Tidak boleh kejadian-kejadian di bumi dinisbatkan kepada kejadian-kejadian di langit kecuali dengan dalil. Artinya kalau misalnya ada terjadi kejadian di langit, kemudian
Ada orang berkata, wah ini bakalan terjadi begini, ini bakalan terjadi begitu. Ini nggak boleh, kecuali kalau ada dalilnya memang dari Allah dan Rasulnya. Ya, makanya kan pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW, terjadi gerhana matahari. Dan subhanallah ketika terjadi gerhana matahari bertepatan dengan kematian anak Rasulullah yang bernama Ibrahim. Akhirnya orang itu menghubung-hubungkan, Bu. Apa katanya? Wah, ini matahari ya gerhana karena kematian anak Rasulullah SAW. Maka segera Rasulullah pun mengingatkan. Kata beliau, inna syamsa wal qamar la yankasifani li mauti ahadin wala li hayati. Matahari, bulan tidak gerhana ya karena berhubungan dengan hidupnya seseorang ataupun matinya seseorang. Tidak ada hubungannya sama sekali, kata Rasulullah SAW. Iya. Nah, ini ibu-ibu sekalian. Kata beliau, kata penulis buku Syekh Al-Walid Su'aidan, "Wahiya qa'idatun akhadnaha wa taraknaha katsiran." Ini sebetulnya kaidah yang sering kali ya kita sebutkan. Bima'na annahu idza hasala syai'un fil ardi ayyan kana ma hasal, sawa'an akana rihan qad habbat aw burkanan qad infajar أو زلزالا قد ظهر أو فيضانا قد فاض على الناس أو أي شيء كان في الأرض فاحذر الحذر العظيم من أن تنسب هذا الحادث الأرضي لأمر حصل في السماء. Kata beliau, kalau terjadi di bumi sesuatu ya, contohnya misalnya ada angin ribut atau gunung meletus atau gempa bumi atau tsunami atau musibah apapun yang ada di bumi, jangan sampai kamu nisbatkan kepada kejadian yang ada di langit. Jangan. Ya. Fataqul inna hadzal matar innama huwa bisababi naw kadza wa kadza. Contoh misalnya, ini hujan terjadi karena adanya bintang ini dan itu. Sehingga terjadilah hujan. Kita katakan tidak ada hubungannya. Hujan di bumi, ya, bintang di langit, tidak ada hubungan sama sekali. Ya. Li'anna al-'alaqah was-sababiyyah amrun tauqifi. Karena hubungan antara kejadian bumi dan langit itu ini harus ditentukan oleh dalil, Bu, dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Bukan ditentukan oleh perkiraan, bukan. Ya. Fala yajuzu an na'taqida sababiyyata syai'in li syai'in illa wa 'ala hadhihi sababiyyah dalilun minasyar'i. Berarti tidak boleh kita punya keyakinan bahwa sesuatu itu menyebabkan kejadian begini, ya, kecuali kalau ada dalilnya dari syariat. Maka siapa yang menghubung-hubungkan dengan mengatakan bahwa sebab turunnya hujan karena munculnya bintang ini, ya, sebab gunung ini meletus karena di langit ada ini dan itu misalnya, maka dia, ibu-ibu sekalian, telah ya melakukan kesyirikan. Kata beliau, Allah Ta'ala berfirman, wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Kalian menjadikan rezeki yang Allah berikan kepada kalian itu bahwasanya kalian mendustakan rezeki Allah itu. Ya. Maksudnya bagaimana? Yaitu dinisbatkan rezeki itu kepada selain Allah. Maka kalau orang, Bu, yang menisbatkan rezeki kepada selain Allah, sama saja ia sudah mendustakan rezeki dari Allah. Ada orang berkata, saya ya sukses ini
akibat ketekunan saya. Ya. Saya sukses ini karena saya tekun. Ini namanya menisbatkan nikmat Allah, rezeki dari Allah kepada apa? Kepada selain Allah, Ibu. Setekun apapun, kalau Allah tidak takdirkan nggak bakalan. Banyak kok orang yang tekun, rajin, Masya Allah. Ternyata qadarullah Allah belum takdirkan, dia nggak dapat. Makanya kesuksesan jangan dinisbatkan kepada ketekunan kita, kepiawaian kita. Enggak. Nisbatkan kepada Allah. Kalau bukan karena Allah tolong kita nggak bisa. Ya. Fi sahihain min hadits Zaid bin Khalid al-Juhani qala. Sebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari hadis Zaid bin Khalid al-Juhani, ia berkata, Sallalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat as-subhi bil Hudaybiyah ala isri sama'in kanat minal laylah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat mengimami kami, itu salat subuh di sebuah tempat yang bernama Hudaybiyah, dan malamnya terjadi hujan. Falamman sarafa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam aqbala 'alan nas. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam telah selesai salat, maka Rasulullah pun menghadap ke manusia, ibu-ibu. Faqala, lalu Rasulullah SAW bersabda, hal tadruna madza qala rabbukum? Tahukah kalian apa yang difirmankan oleh Rabb kalian? Qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Maka para sahabat berkata, ibu-ibu, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Qala asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir. Allah berfirman, masuk di waktu pagi ini, di antara hambaku ada yang beriman kepadaku dan ada yang kafir. Fa'amma man qal mutirna bi fadlillahi wa rahmatih fadzalika mu'minun bi kafirun bil kawkab. Adapun orang yang mengatakan kita diberikan hujan dengan karunia Allah dan rahmatnya, maka dia beriman kepadaku dan kafir kepada bintang-bintang. Wa amma man qal binau'i kadza wa kadza fadzalika kafirun bi mu'minun bil kawkab. Adapun orang yang mengatakan kita dihujani karena adanya apa? Bintang ini dan itu, maka kata Allah apa? Dia kafir kepadaku dan beriman kepada bintang-bintang, ibu-ibu. Ya. Tuh lihat ya. Jadi mereka menisbatkan turunnya hujan karena adanya bintang ini. Maka ucapan ini termasuk kufur. Kenapa? Kufur nikmat. Dia nisbatkan nikmat kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati, Bu. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang seperti itu, ya. Menisbatkan nikmat kepada selain, menisbatkan kejadian-kejadian yang ada di bumi dengan kejadian yang ada di langit tanpa dalil, ini termasuk syirik. Ya. Baik, sekarang kita masuk ke Al-Qaidah Al-Khamisah Ashar. Asyirku fir rububiyah muqaddimatu syirki fil uluhiyah. Syirik dalam rububiyah itu adalah pendahuluan menuju syirik dalam uluhiyah. Syirik dalam rububiyah itu menjadi pendahuluan muqaddimah, Bu, menuju syirik dalam uluhiyah. Apa sih syirik dalam rububiyah itu, Bu? Syirik dalam rububiyah itu, Bu, adalah memberikan sifat-sifat rububiyah kepada selain Allah. Apa sih sifat rububiyah, Bu? Tahu nggak, Bu? Sifat rububiyah. Contohnya menciptakan langit dan bumi. Apalagi mengatur alam semesta.
apalagi memberikan rezeki, apalagi menghidupkan dan mematikan, apalagi mengetahui yang gaib, apalagi memberikan manfaat, menolak mudarat. Ini semua sifat rububiyah hanya untuk Allah. Mengijabah doa hanya untuk Allah, tidak untuk yang lain. Nah, kalau ada orang yang memberikan salah satu sifat ini kepada makhluk, dia sudah masuk dalam syirik rububiyah. Contoh misalnya kalau ada orang yang punya keyakinan bahwa Rasulullah tahu yang gaib tanpa izin Allah, maka ini syirik dalam rububiyah. Contoh lagi, ada orang punya keyakinan bahwa mayat bisa memberikan manfaat atau menolak mudarat tanpa izin Allah. Ya. Ini jelas syirik dalam rububiyah. Contoh lagi, kalau ada orang punya keyakinan bahwa wali ikut mengatur alam semesta, ini jelas tahu syirik dalam rububiyah. Contoh lagi, kalau ada orang punya keyakinan bahwa wali bisa mengijabah doa, maka ini syirik dalam rububiyah. Nah, ibu-ibu, ini syirik dalam rububiyah nih. Nah, syirik rububiyah itu bisa menjadi pendahulu atau muqaddimah. Muqaddimah menuju syirik apa? Uluhiyah. Menuju syirik uluhiyah. Ya. Kata beliau, wa ma'na dzalik anna jami'a ma 'ubida min dunillahi 'azza wa jalla fa inna 'abidahu i'taqada fi syai'an min sifati rububiyah. Maknanya bahwa semua yang menyembah selain Allah, semua yang menyembah selain Allah, biasanya karena ada keyakinan bahwa yang ia sembah ini memiliki sifat rububiyah, Bu. Contoh misalnya, Bu, ada orang yang menyembah sapi. Kenapa kok sapi disembah? Biasanya karena ada keyakinan bahwa sapi ini bisa memberi manfaat atau menolak apa? Mudarat. Sehingga memberikan kepada sapi ini sifat rububiyahnya Allah yang tidak berhak untuk sapi. Karena dia punya keyakinan sapi ini punya sifat rububiyah, akhirnya dia pun beribadah kepada sapi, menyembah sapi, sehingga ia pun jatuh dalam tauhid, dalam syirik apa? Uluhiyah. Ya. Dari mana ia jatuh kepada syirik uluhiyah? Akibat ada syirik rububiyah. Baik ibu-ibu sekalian, kita lanjutkan. Fa asyraka bi fi rububiyyati awalan, thumma a'qaba hadha syirka syirkan fil uluhiyah. Pertama, ia jatuh dulu kepada syirik rububiyah. Setelah jatuh kepada syirik rububiyah, ia pun akan jatuh dalam syirik uluhiyah. Kenapa ibu-ibu? Banyak orang yang ibadah di kuburan. Iya. Bahkan mengagungkan kuburan, Bu, kuburan para wali. Bahkan mereka punya keyakinan bahwa berdoa di sisi kuburan wali lebih mustajab. Karena mereka memberikan kepada sang wali yang sudah mati ini sebagian sifat rububiyah. Bahwa wali bisa membantu untuk mengijabah doa. Padahal tidak ada yang bisa mengijabah doa kecuali siapa? Allah. Ya. Mereka punya keyakinan bahwa wali ini bisa memberikan manfaat kepada diri mereka tanpa izin Allah. Makanya mereka mengagungkan kuburan seagung-agungnya, Bu. Beribadah ke kuburan bahkan, na'udzubillah.
Karena mereka hatinya mengagungkan kuburan, akibat mereka punya keyakinan-keyakinan tertentu pada kuburan tersebut. Memberikan kepada kuburan sifat-sifat rububiyah. Sebab kalaulah mereka meyakini kuburan itu nggak ada apa-apanya, nggak ada keistimewaannya, nggak bakalan mereka mengagungkan apa? Kuburan. Pasti mereka akan lebih senang untuk beribadah di masjid-masjid daripada di kuburan. Tapi ketika mereka beribadah di kuburan, kuburan diagungkan, itu tadi akibat mereka meyakini adanya keyakinan-keyakinan tertentu pada kuburan. Yang keyakinan itu yang masuk dalam rububiyahnya Allah Azza wa Jalla. Iya. Falamma i'taqada annahu yanfa'u wa yadur wa huwa min khasa'is rububiyah abadahu. Ketika seseorang punya keyakinan bahwa sesuatu itu bisa memberikan manfaat atau menolak mudarat, maka keyakinan itulah yang menyebabkan ia akhirnya menyembah sesuatu itu. Wasajadalahu, bahkan sujud kepadanya. Walamma i'taqada anna lahu tadbiran wa tasrifan fil kaun wa hiya min khasa'isir rububiyah. Ketika ada orang punya keyakinan bahwa wali ini ikut mengatur alam semesta, maka saat itulah ibu-ibu sekalian dia akan menyembah si wali ini dengan cara ruku, sujud di kuburannya, bahkan tawaf di kuburannya. Na'udzubillah, nasallallahu salamata wal afiyah. Makanya kata beliau, jadi syirik rububiyah itu muqaddimah menuju syirik apa? Uluhiyah. Lakin hal yastati'u ahadun minkum an ya'budal manadil al-an? Sekarang kata beliau memberikan sebuah pertanyaan. Ada enggak seseorang dari kalian yang menyembah mindil, lilin di zaman sekarang? Ada yang menyembah lilin enggak di zaman sekarang? Bittaba' la, enggak ada. Li'annahu la ya'taqid fiha syai'an min khasa'isil uluhiyah. Karena dia tidak punya keyakinan lilin ini ada kekhususan ilahiyah, rububiyah enggak ada. Cuma lilin aja kok. Karena dia tahu ini lilin biasa aja, enggak ada keistimewaan apa-apa kok. Dia tidak akan ada yang nyembah tuh lilin, Bu. Ya. Tapi kalau dia punya keyakinan bahwa lilin ini bisa mengijabah doa atau bisa memberikan manfaat untuk hidupnya, maka ia akan mengagungkan lilin itu seagung-agungnya, Bu. Ya. Lakin haula'i alladzina ya'tuna ila qabril Husain atau Ali bin Abi Thalib atau qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam Aqabril Khalil Ibrahim, Aqabril Badawi, atau Zainab, atau Al-Aidrus, atau ghairihim min al-qubur allati tu'bad min dunillah, fa innaka katsiran tajidu indaha nasan malayin ya'budunaha min dunillah. Tapi kalau kamu lihat, banyak orang yang mendatangi kuburan Husain, kuburan Ali bin Abi Thalib, kuburan Nabi SAW, atau kuburan Said Badawi, atau kuburan Siti Zainab, atau kuburan Aidrus, atau yang lainnya dari kuburan-kuburan yang disembah selain Allah. Kamu akan dapati orang sampai jutaan beribadah kepada kuburan tersebut. Falau sa'altahum limadza tad'unaha wa tadbahuna laha wa ghairu dzalik min al-ibadat tasrifunahu laha. Kalau kamu tanya kepada mereka, kenapa kalian berdoa kepada si mayat? Kenapa kalian menyembelih binatang di sisi kuburan dia? Ya, pasti Pak, Ibu, mereka akan memberikan alasan-alasan dengan memperlihatkan bahwa si wali ini, sesuatu ini memiliki keistimewaan rububiyah. Makanya lihat orang Syiah itu kan mereka yang selalu panggil apa? Ya Husain, ya Husain, ya Husain.
Dan mereka menyifati Husain itu dengan sifat-sifat ilahiyah. Mereka sangat mengagungkan Ali bin Abi Thalib. Mereka menyifati Ali bin Abi Thalib dengan sifat-sifat ketuhanan. Katanya Ali yang menegakkan hari kiamat, Ali yang akan menghisap manusia, Ali yang akan menghidupkan dan mematikan. Ngeri, Bu. Akibatnya apa? Mereka mempertuhankan Ali bin Abi Thalib. Ya. Faman waqa'a fi syirki rububiyah waqa'a lizaman fi syirki uluhiyah. Maka siapa yang jatuh dalam syirik rububiyah, pasti dia akan jatuh kepada syirik uluhiyah, pasti itu. Wala yumkin an yansarifa qalbuka li ibadati ahadin qabla an ya'taqida qalbuk anna fi syai'an min khasa'isir rububiyah. Enggak mungkin, kata beliau. Enggak mungkin hati kita beribadah atau mengagungkan sesuatu kecuali kalau karena hati kita ini punya keyakinan bahwa sesuatu itu punya sifat rububiyah. Adapun kalau hati kita punya keyakinan bahwa sesuatu itu tidak memiliki apa-apa, tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat, kita nggak bakalan ibadah kepadanya, nggak bakalan. Ya. Nah, ini ibu-ibu sekalian. Wala yazalu syaitan yuzayyinu lil qulub. Tapi setan, ibu, selalu menghias-hiaskan itu dalam hati manusia. Ya. Karena setan ingin supaya manusia bersama mereka dalam api neraka kekal. Maka setan berusaha untuk bagaimana menjatuhkan manusia kepada syirik, naudzubillah. Ya, dengan tadi, ya, supaya dijatuhkan ke dalam syirik rububiyah dulu, supaya jatuh kepada syirik dalam uluhiyah. Ya, ibu-ibu sekalian. Sekarang kita masuk ke kaidah yang ke-16, al-qaidatus sadisah asyar. Ar-rububiyatul mahdhah taqtadhi mubayanatar rabb lil alam bidzat. Bahwa rububiyah yang murni mengharuskan Allah berpisah dengan alam ini, dengan zatnya. Dan gak mungkin Allah bersatu dengan alam semesta ini. Karena ada namanya, Bu, akidah yang disebutkan akidah hululiyah, Bu. Apa sih hululiyah tuh? Allah bersatu dengan makhluk yang disebut dengan manunggaling. Katanya Allah bersatu dengan makhluk. Ya. Dan ini keyakinan Ibnu Arabi yang mengatakan Allah bersatu dengan seluruh makhluknya. Jadi kata mereka apa? Makhluk-makhluk yang ada, yang kita lihat di bumi ini, itu hakikat dari penjelmaan Allah. Kalau kita melihat pohon, ya itulah jelmaan dari Allah. Kalau melihat anjing, itulah jelmaan dari Allah. Kalau melihat babi, itu jelmaan dari apa? Dari Allah. Ini namanya akidah hululiyah, Bu. Dan Ibnu Arabi ini dikafirkan oleh para ulama. Ya. Dan akidah hululiyah inilah, Bu, yang memunculkan akidah apa, Bu? Mengatakan bahwa semua yang menyembah selain Allah itu hakikatnya menyembah Allah. Kenapa? Karena menurut mereka sapi itu wujud Allah. Berarti orang yang menyembah sapi sama dengan menyembah Allah. Sehingga menurut mereka enggak ada syirik di muka bumi ini. Karena alam semesta itu adalah Allah. Ya. Ini jelas kesesatan yang luar biasa, Bu. Adapun kita kaum mukminin, ini punya keyakinan bahwasannya Allah yang menciptakan langit dan bumi. Allah tidak pernah mengabarkan dalam Al-Quran, tidak pula Rasulullah mengabarkan bahwa Allah bersatu manunggaling dengan makhluknya, enggak. Ya.
Maka kata beliau, rububiyah yang murni berkonsekuensi berpisahnya Allah dengan alam semesta ini dengan zatnya. Artinya Allah tidak bersatu dengan alam semesta. Paham gak? Ibu Bu, paham gak Bu? Paham? Belum? Kata beliau, wahadhihi min qawaidil Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Ini merupakan kaidah yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Wa mafaduha anna imanaka bi annahu rabbu kulli syai'in la yaqa'u sahihan illa idza i'taqadta 'adama hululihi fi syai'in min makhluqatihi la budda li zaman. Ya. Maksudnya bahwa kalau kamu beriman bahwa Allah pencipta segala sesuatu, pemilik segala sesuatu, maka kamu harus punya keyakinan tidak mungkin Allah bersatu dengan makhluknya, enggak mungkin. Iya. Sekarang Bu, dalam ilmu ilmiah aja, kata Ibnu Taimiyah ya, kalau ada persatuan dua unsur tidak lepas dari tiga keadaan. Kata Ibnu Taimiyah ya, apabila terjadi persatuan dua unsur tidak lepas dari tiga keadaan. Yang pertama apa? Unsur A akan ikut unsur B. Yang kedua apa? Unsur B akan ikut unsur apa? A. Yang ketiga apa? Membentuk unsur yang baru. Membentuk unsur yang baru. Oksigen bertemu dengan hidrogen. Membentuk benda baru namanya air. H2O. Iya. Nah sekarang unsur Allah bersatu dengan unsur makhluk. Maka tidak lepas dari tiga keadaan juga nih Bu. Keadaan yang pertama, unsur Allah ikut makhluk. Konsekuensinya apa? Berarti Allah makan, Allah minum, Allah lapar, Allah tidur. Ini mustahil. Atau yang kedua, unsur makhluk ikut unsur Allah. Maka konsekuensinya apa Bu? Enggak makan, enggak minum, enggak lapar, enggak kawin, enggak modal. Ya. Ada enggak manusia yang mengaku dirinya bersatu dengan Allah? Lalu si manusia ini tidak makan, tidak minum, enggak lapar, enggak ada. Atau yang ketiga, ya, membentuk unsur baru. Manusia setengah Allah. Mana ada? Maka tiga-tiga ini batil, Bu. Maka tidak mungkin terjadi persatuan antara unsur Allah dengan unsur apa? Makhluk. Itu mustahil. Ya, karena Allah lah yang menciptakan langit dan bumi. Maka ya, rububiyah yang murni ibu-ibu mengharuskan bahwa Allah berpisah dengan zatnya dengan alam semesta ini, dengan makhluknya, enggak mungkin bersatu. Iya. Nah, ini ibu-ibu sekalian, ini ya yang harus diyakini, Bu. Makanya Ahlussunnah wal Jamaah berkeyakinan bahwa Allah beristiwa di mana? Di atas arasy. Bukan berarti Allah butuh kepada arasy, enggak. Justru arasy butuh kepada apa? Kepada Allah. Ya. Allah berpisah dengan makhluknya. Ini keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, Ibu. Berbeda dengan tadi ya yang sudah kita sebutkan orang-orang sufi yang meyakini bahwa Allah itu bersatu dengan apa?
makhluk. Dan keyakinan hululiyah ini, Bu, sebetulnya asalnya dari kaum Nasrani. Di mana orang Nasrani punya keyakinan annallahut halla bin nasut. Bahwa Allah itu katanya ya bersatu dengan apa? Manusia. Nah, ini jelas batil ibu-ibu sekalian ya. Sallallahu salamata wal afiyah. Baik ibu-ibu sekalian, sekarang kita masuk ke kaidah yang ke-17. Al-Qa'idatus Sabi'ah Asyar. Kaidah yang ke-17. Tauhidur rububiyah ibtidaiyun fitri. Bahwa tauhid rububiyah itu ibu-ibu sekalian adalah fitrah manusia. Artinya manusia itu difitrahkan oleh Allah mengakui akan adanya Allah. Mengakui akan adanya Rabb. Ada pencipta. Itu fitrah. Kata beliau, wa burhanu dzalika qaulullah ta'ala. Dalilnya mana? Bahwa tauhid rububiyah itu adalah merupakan apa? Fitrah. Itu surat Ar-Rum ayat 30. Allah berfirman, fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Itulah fitrah Allah yang Allah fitrahkan manusia di atasnya. Apa yang dimaksud dengan fitrah Allah? Ay fitratul iqrar biwujudihi wa rububiyyatihi. Artinya fitrah manusia mengakui akan adanya Tuhan. Ya. Mengakui, makanya jiwa manusia itu selalu ingin mempertuhankan, Bu. Maka kalau dia tidak mempertuhankan Allah, biasanya dia akan mempertuhankan selain Allah. Kenapa? Karena memang fitrahnya manusia ingin mempertuhankan, mengakui adanya Tuhan. Ya. Adapun Tuhan-Tuhan selain Allah jelas itu batil, karena itu makhluk yang lemah. Wa yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam kama fi sahihain min hadis Abi Hurairah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi kamathalil bahimah tuntijul bahimah hal tara fiha jada'a. Ya. Nabi SAW bersabda, setiap anak yang dilahirkan, setiap bayi yang dilahirkan itu dia dilahirkan di atas fitrah. Di atas apa? Fitrah. Orang tuanya lah yang mengubah statusnya menjadi Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Ya. Lihat ibu-ibu sekalian. Jadi Nabi mengatakan setiap anak yang dilahirkan itu pada asalnya dia dilahirkan di atas apa? Fitrah. Tapi ketika orang tuanya Yahudi, anaknya otomatis jadi Yahudi. Ketika orang tuanya Nasrani, anaknya otomatis jadi apa? Nasrani. Maka kalau orang tuanya Muslim, maka anaknya otomatis apa? Muslim. Ya. Itu menunjukkan memang manusia itu diciptakan di atas fitrah, mengakui akan adanya Tuhan. في صحيح مسلم من حديث عياض بن حمار المجاشعي قال نبي الله صلى الله عليه وسلم في خطبة له قال الله تبارك وتعالى وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ya malam unzil bihi sultana wa amarathum an yushriku bi. Ya. Wa haramat alaihim ma ahlaltu lahum
wa amarathum an yusyriku bi ma lam unzil bihi sultana. Rasulullah SAW, ibu-ibu, pernah berkhutbah. Beliau berkata, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini namanya hadis apa? Hadis qudsi ya. Apa kata Allah? Inni khalaqtu ibadi hunafa'a kullahum. Sungguhnya aku menciptakan hamba-hambaku itu dalam keadaan hanif, di atas tauhid. Wa innahum atathum syayatin, tapi setan mendatangi mereka. Fajtalathum an dinihim, setan pun menggelincirkan mereka dari agama mereka. Haramat alim ma ahlaltu lahum, setan pun mengharamkan apa yang aku halalkan kepada mereka. Wa amarathum an yusyriku bi, dan setan-setan itu memerintahkan manusia untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang tidak pernah aku turunkan ilmunya. Jadi ibu-ibu, tuh lihat ya. Jadi pada asalnya manusia itu punya fitrah di atas tauhid. Makanya agama tauhid ya, dakwah tauhid itu dakwah yang sesuai dengan fitrah. Siapapun orang yang mau berpikir sedikit, dia akan mengakui akan tauhid, kebenaran tauhid itu. Kenapa orang berbuat syirik? Karena fitrahnya berubah. Siapa yang merubah? Setan. Ya. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam kama fi hadits Abdurrahman bin Abza, kullama asbah yaqul asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Disebutkan dalam hadis Abdurrahman bin Abza, ibu-ibu, bahwa Nabi SAW setiap pagi mengucapkan ini, asbahna ala fitratil Islam. Kita masuk di waktu pagi berada di atas fitrah Islam. Wa ala kalimatil ikhlas, dan di atas kalimat ikhlas, yaitu la ilaha illallah. Wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan di atas agama Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ala millati abina Ibrahim, dan di atas millah, agama ayah kita, yaitu Ibrahim. Hanifan muslima, yang hanif, yaitu yang bertauhid, dan muslim. Wa ma kana minal musyrikin, dan ia tidak termasuk orang yang berbuat syirik. Masya Allah. Ini yang selalu Nabi ucapkan di waktu apa? Pagi. Ya. Di waktu pagi Nabi mengucapkan begitu. Maka dari itulah ibu-ibu sekalian, Islam agama fitrah. Dakwah tauhid sesuai dengan fitrah. Adapun selain tauhid itu tidak sesuai dengan fitrah. Tilka fitrah as-safiyah yallati umirna an namuta 'alaiha. Dan fitrah yang murni inilah ibu yang kita diperintahkan untuk wafat di atasnya. Kita berusaha untuk mati di atas fitrah. Sebagaimana dalam hadis Al-Bara' bin Azib, bahwasanya Nabi SAW bersabda kepada seorang Ansar, "Idza ataita madja'ak fatawadda' wudu'aka lis-shalah, thumma taji' 'ala shiqqikal ayman." Kalau kamu mendatangi tempat tidurmu, artinya kamu mau tidur, berwudulah seperti kamu berwudu untuk sholat. Kemudian berbaringlah di atas rusukmu yang kanan. Lalu ucapkan doa ini, Allahumma aslamtu nafsi ilaik. Ya Allah, aku serahkan diriku kepadamu. Wa fawwadtu amri ilaik. Dan aku serahkan urusanku semua padamu. Wa alja'tu dhahri ilaik. Dan aku perlindungkan diriku kepadamu. Rahbatan wa raghbatan ilaik. Karena aku merasa takut dan berharap kepadamu, ya Allah. La malja wa la manja minka illa ilaik.
Tidak ada tempat berlindung dan tidak ada keselamatan dari azabmu kecuali dengan cara kembali kepadamu. Amantu bi kitabika allazi anzalt wa bi nabiyyika allazi arsalt. Aku ya Allah beriman kepada kitab yang engkau telah turunkan dan aku beriman kepada nabimu yang telah engkau utus. Kata Rasulullah, kalau siapa yang ketika tidur ya sebelum tidur baca doa ini Bu, fa in mitta, terus kamu mati meninggal dunia, mitta al fitrah, kamu akan meninggal di atas fitrah. Faj'alhunna akhira ma taqul, dan jadikan doa tadi yang terakhir kamu baca. Cuma masalahnya hampir di antara kita yang enggak sampai. Baru bismika Allahumma amutu bobo. Kenapa Bu? Karena setan enggak mau kita zikir. Ya. Sementara Nabi menyuruh doa ini dibacanya nanti terakhir, setelah doa-doa yang lain. Kan doa sebelum tidur kan banyak ya. Baca ayat kursi, baca kulhu 3 kali, kul al-falaq 3 kali, kul a'udzu birabbin nas 3 kali. Baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 34 kali. Baca lagi 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Amanar rasul bima unzila ilaihi min rabbi wal mu'minun. Kemudian Rasulullah membaca juga ya sambil meletakkan telapak kanannya di atas pipi kanannya. Bismika ya bismika Allahumma wada'tu jambi wa bika arfa'u in arsalta nafsi ya fahfadha wa in ya amsaktaha farhamha. Juga Rasulullah mengajarkan doa sebelum tidur, Allahumma alimal ghaibi wasyahada fatiras samawati wal ard rabba kulli syai' wa malikah asyhadu an la ilaha illa ant a'udzu bika min syarri nafsi wa syarri syaitan wa syirkih. Baru setelah semua dibaca, yang terakhir baru baca yang ini. Allahumma aslamtu nafsi ilaik. Makanya jarang yang sampai ke sini. Kenapa ibu-ibu? Karena belum sampai udah bobo. Udah tidur. Ya. Sementara kata Nabi, kalau kita baca ini, lalu kita di malam itu meninggal dunia nggak bangun lagi, maka kita mati di atas fitrah. Iya. Nah, ibu-ibu sekalian. Jadi ibu-ibu, ya, kaidah ini menunjukkan bahwa manusia Allah ciptakan di atas fitrah. Ya. Di mana semua manusia mengakui akan adanya Tuhan. Tauhid rububiyah itu fitrahnya seluruh manusia. Oleh karena itulah Nabi dan Rasul mereka mendakwahi kaumnya bukan kepada tauhid rububiyah, Bu, bukan. Karena tauhid rububiyah ini sudah terfitrahkan. Nabi dan Rasul mereka berdakwahnya kepada tauhid uluhiyah. Iya. Nah ini ibu-ibu sekalian. Al-Qaidah Ats-Tsaminah Asyarah. Sekarang kita masuk ke kaidah yang ke-18. Al-iqraru bi tauhidir rububiyah mujarradan la yakfi lil hukmi bil Islam. Wa hadha bi ijma'i ahli sunnati wal jamaah. Sebatas meyakini tauhid rububiyah saja tanpa tauhid uluhiyah, tidak cukup pelakunya dianggap sebagai muslim, tidak memasukkan pelakunya ke dalam Islam. Dan ini dengan ijma' seluruh ahlu sunnah wal jamaah.
sebatas mengakui tauhid rububiyah saja tanpa tauhid uluhiyah, ini tidak menyebabkan pelakunya masuk Islam, enggak. Dan pelakunya enggak disebut muslim juga enggak. Iya. Kenapa ibu-ibu? Karena Allah menceritakan dalam Al-Quran bahwa orang-orang musyrikin Quraisy itu meyakini Allah yang menciptakan langit dan bumi. Contoh misalnya Allah berfirman dalam surat Luqman ayat 25. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda layaqulunallah. Kalau kamu bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka akan menjawab Allah. Jadi orang musyrikin mengakui tauhid rububiyah, Bu, mengakui. Orang musyrikin yakin bahwa yang memberikan rezeki hanya Allah. Di zaman Nabi itu ya, orang-orang musyrikin Quraisy. Orang musyrikin Quraisy itu yakin bahwa yang memberikan manfaat dan menolak mudarat hanya Allah. Ya. Tapi masalahnya mereka tidak mengakui tauhid uluhiyah. Mereka meyakini Lata, Uzza, Manat, Hubal itu tidak menciptakan langit dan bumi, tidak. Ketika mereka ditanya, kenapa kalian beribadah kepada Lata? Kenapa kalian tidak beribadah kepada Allah saja, tapi kalian malah beribadah kepada Lata, Uzza? Apa kata mereka, Bu? Ma na'buduhum, dalam surat Az-Zumar ayat 3 itu. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tidak beribadah kepada mereka kecuali agar ibadah kami kepada mereka ini bisa mendekatkan diri kami kepada Allah. Rupanya niat mereka beribadah kepada Lata, kepada Uzza, supaya ibadah yang mereka lakukan kepada patung-patung ini bisa mendekatkan diri mereka kepada siapa? Kepada Allah. Maka siapa yang berdoa kepada selain Allah dengan keyakinan mudah-mudahan dengan saya berdoa kepada si fulan, si wali ini, ya, ini bisa sebagai takarub saya kepada Allah, maka ia telah berbuat syirik dalam uluhiyah. Ya. Kata beliau, falau anna kafiran asliyan aqarra bi kulli muqtadayati rububiyah. Kalau ada orang kafir meyakini seyakin-yakinnya bahwasanya rububiyah itu milik Allah, menciptakan, memberi rezeki, menghidupkan, mematikan, ya, dan yang lainnya, dia yakin bahwa semua itu hanya milik Allah. Walam yantik bisyahadah, tapi dia tidak mau mengucapkan dua kalimat syahadat, maka ia tidak disebut muslim. Iya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka semua bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Wa li anna alladhina bu'itsa ilaihimul anbiya war rusul kanu yuqirruna bi anna Allah huwal khaliq, ar-raziq, al-mudabbir, al-muhyi, al-mumit, alladzi sakhkhara as-samawati wal ard wasyamsa wal qamar. Dan juga kata beliau, karena kaum para nabi dan rasul yang Allah utus kepada mereka itu para nabi dan rasul, ternyata mereka kaumnya itu meyakini bahwasanya Allah lah yang menciptakan langit dan bumi. Allah yang memberi rezeki, Allah yang mengatur alam semesta, Allah yang menghidupkan dan mematikan, Allah yang menentukan langit, bumi, demikian pula matahari dan bulan. Tapi mereka malah memalingkan ibadah kepada selain Allah. Mereka tidak mau mengucapkan dua kalimat syahadat. Maka ini enggak cukup. Enggak cukup, ibu-ibu sekalian. Makanya ibu-ibu ya, keyakinan sebagian firqah atau kelompok yang menafsirkan
La ilaha illallah dengan hanya mengatakan la khaliqa illallah. Sebagian kelompok sesat itu menafsirkan la ilaha illallah dengan itu. La khaliqa illallah. Tidak ada pencipta kecuali siapa? Allah. Kita katakan ini jelas bertabrakan dengan yang diinginkan oleh para nabi dan rasul. Karena la ilaha illallah mengharuskan ibadah hanya untuk Allah. Tapi mereka hanya membatasi tauhid kepada tauhid rububiyah saja. Dan mengingkari adanya tauhid uluhiyah dan tauhid asma was sifat. Makanya mereka tidak aneh mengingkari adanya pembagian tauhid menjadi 3. Apa itu? Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma was sifat. Kata mereka apa? Ini pembagian yang bid'ah, gak ada. Kenapa mereka mengingkari pembagian 3 tauhid ini, Karena mereka selama ini punya keyakinan hanya tauhid rububiyah saja. Tidak ada tauhid uluhiyah. Makanya tidak aneh, pada kelompok mereka ini terjadi kesyirikan. Mereka beribadah kepada selain Allah, dianggap selama mereka yakin Allah pencipta langit dan bumi, itu tidak disebut dengan syirik katanya. Walaupun sujudnya kepada selain Allah. Ngeri kan? Kalau seperti itu jadinya apa bedanya dengan orang-orang musyrikin Quraisy? Nggak ada bedanya. Iya. Pernah dengar ya, ada sebagian dai atau ustadz yang mengingkari pembagian tauhid menjadi 3. Banyak tak? Banyak Pak di negeri kita ini. Kenapa mereka mengingkari pembagian tauhid menjadi 3? Yaitu karena mereka punya keyakinan tauhid itu cuma 1, tauhid rububiyah, udah selesai. Tauhid uluhiyah tidak ada. Iya. Sudah begitu mereka mengingkari banyak sifat Allah. Makanya tidak aneh mereka mengingkari tauhid asma wa sifat juga. Nah, saudaraku sekalian, saudari-saudariku, ibu-ibu sekalian, ya. Jadi sebatas meyakini tauhid rububiyah saja enggak cukup dan tidak menyebabkan pelakunya disebut muslim. Tidak memasukkan pelakunya ke dalam apa? Islam. Sampai dia mengucapkan la ilaha illallah, bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dan sampai dia memurnikan ibadahnya untuk Allah saja, tidak kepada selain Allah Azza wa Jalla. Ya. Nah, ini Bapak dan Ibu sekalian. Satu kaidah lagi Ibu. Al-Qaidah At-Tasi'ah Asyar. Kaidah yang ke-19. As-sababiyyatu mabnaha ala thubuti dalil syar' awil qadar. Sabab musabab itu dibangun di atas dalil syariat atau takdir. Maksudnya bagaimana kata beliau? Wa dzalika li anna Allah azza wa jalla huwa alladhi khalaqa as-sabab wa atharahu. Fala khaliqa lis-sababi wa la murattiba lil athari alaihi illa Allah. Yaitu bahwa Allah yang menciptakan sebab. Allah yang menciptakan apa? Sebab. Maka tidak ada yang menciptakan sebab dan tidak ada yang menjadikan sebab itu berpengaruh kecuali Allah saja. Sebab apa sih maksudnya sebab? Sebab begini Bu. Sebab kesembuhan, sebab enteng jodoh, sebab banyak rezeki,
sebab adanya terjadinya ini dan itu. Ya. Nah, tidak boleh kita meyakini bahwa sebab sesuatu itu menyebabkan begini dan begitu. Seperti misalnya, ya, saya ini pakai batu tertentu jadi enteng rezeki. Kok kamu bisa ya rezekinya enteng? Ya karena saya pakai batu ini sebabnya. Wah, ini menjadikan sesuatu sebagai sebab tanpa dalil apa? Syariat. Ya. Kata beliau, fal asbabu la tuntij atharaha bidzatiha. Ingat, sebab itu tidak akan berpengaruh kecuali dengan izin Allah. Dia tidak akan berpengaruh dengan sendirinya, tidak. Wa innama idza arada Allah tartibal athar ala wujudi sabab rattabahu. Akan tetapi Allah lah yang menentukan. Kalau ternyata sebab ada, tapi kemudian Allah belum izinkan untuk berpengaruh, juga tidak akan terjadi. Contoh, sebab kesembuhan adalah berobat, biidznillah. Dan berobat ada dalilnya nggak, Pak? Berobat itu ada dalilnya. Boleh tidak mengambil berobat sebagai sebab untuk apa? Sembuh. Boleh. Tapi wajib kita yakini, pertama, kita tidak boleh menentukan sebab kecuali setelah ada dalil. Dan telah ada dalil bahwa berobat itu memang diizinkan dalam syariat Islam. Bahkan dianjurkan. Alhamdulillah kita lakukan. Yang kedua, kita tidak boleh meyakini bahwa berobat itu akan memberikan pengaruh kecuali dengan izin Allah. Setelah kita berobat, cari dokter yang bagus, dokter ngasih obat sebab tidak? Sebab. Ya. Dan sebab ini dihalalkan enggak oleh syariat? Ternyata halal, mengandung hal-hal yang halal, tidak mengandung yang haram. Enggak masalah. Lalu kita makanlah obat itu, Bu. Maka setelah itu pengaruhnya Allah yang menentukan apakah akan sembuh atau tidak. Kenapa? Karena kesembuhan hanya milik Allah juga. Ini harus kita yakini, Bu. Jangan menjadikan sebab tanpa dalil. Ya. Ada orang nyari rezeki dengan cara bisnis yang halal, boleh, nggak masalah, karena banyak dalil menunjukkan boleh. Tapi ada yang satu lagi rezeki dengan cara datang ke dukun, boleh? Nggak boleh. Kenapa? Itu dilarang oleh syariat. Itu dilarang oleh apa? Oleh syariat Islam. Ya. Kata beliau, fa inna sababa yakunu mujarradan wa munfaridan an atharihi. Ya, wa idza lam yarid wujudul athar fa inna sabab yakunu mujarradan wa munfaridan an atharihi. Kalau sebab itu tidak berpengaruh, berarti dia hanya sebatas sebab saja. Ya. Adapun pengaruhnya semua adalah Allah yang menentukan. Walaupun kita punya keyakinan bahwa obat itu punya pengaruh untuk kesehatan, punya. Tapi berpengaruh atau tidaknya tetap di bawah izin Allah. Allah yang izinin. Ya. Banyak enggak orang habis makan obat enggak sembuh-sembuh? Ada enggak, Pak? Ada. Apakah berarti obat ini tidak berpengaruh? Jawabnya belum diizinkan oleh Allah. Kalau Allah sudah izinkan berpengaruh dan ternyata bagus pengaruhnya, cocok dengan jenis penyakitnya, sembuh biidznillah. Iya. Nah ini farabtul asbab bi athariha yusammihal ulama bisababiyah. Jadi mengikat sebab dengan pengaruhnya ini disebut oleh para ulama dengan istilah sababiyah, sabab musabab. Wala yajuzu laka ayyul makhluk an ta'taqida sababiyatan baina sababin wa atharihi. Maka tidak boleh kamu hai makhluk untuk meyakini
Ya. Sababiyah antara sebab dengan pengaruhnya. Kecuali kalau ada dalil. Ya. Artinya jangan kita punya yakini bahwa ini sebab terjadinya ini kecuali dengan dalil. Nah ini Bapak dan Ibu sekalian. Ya. Kata beliau, imma dalilu syar' min al-kitab wa sunnah yadulluka ala anna hadha syai' sababun fi hadha syai'. Aw dalilun akhar wa huwa dalilu qadar. Dalil ada dua. Dalil yang pertama yang berasal dari Al-Quran dan hadis. Bahwasanya sebab ini memang boleh, nggak masalah. Yang kedua, dalil yang berupa takdir. Berupa apa? Tajribah. Apa tajribah itu? Percobaan. Setelah dicoba, obat ini dicoba ke banyak orang ternyata memang bagus. Berdasarkan pengalaman, ya akar ini khasiatnya ini, nggak masalah. Ya. Dan sudah banyak yang sudah merasakan khasiatnya. Bahkan diteliti oleh para dokter pun ternyata benar. Maka yang seperti ini nggak masalah. Silahkan saja. Ya. Faham ya Ibu? Alhamdulillah. Baik, saya kira cukup dulu. InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang kita masuk ke kaidah yang ke-20. Kita tutup. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.